Yo para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Aduh, udah lama banget nih ya gue nggak bikin segmen cerita wibu dan akhirnya gitu kan segmen ini bisa balik lagi. Dan ya cerita yang mau gue bawain kali ini adalah Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Ojisama ni Naru, atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadinya si pembunuh putih di dunia lain jadi seorang pangeran. Dan yap, ini adalah salah satu cerita yang gue bikin yang kemarin prolognya udah gue share di salah satu postingan gue yang ya bisa lu cek sendiri lah di postingan gue. Tapi ya cerita yang gue bawain kali ini itu bukan per chapter kayak biasanya, melainkan ya manuskrip, bukan manuskrip juga sih sebenarnya, melainkan kerangka cerita dari prolog sampai epilog. Jadi ya cerita wibu kali ini tuh nggak bakal detail kayak biasanya, ya cuma kayak cerita singkat aja gitulah. Tapi ya semoga aja lu bisa menikmati cerita yang gue bawain kali ini, karena ya jujur aja gitu idenya udah numpuk banget di kepala gue mulai dari prolog sampai epilog. Jadi ya daripada numpuk gitu ya mending gue share aja lah. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau lu juga bisa beli salah satu web novel digital gue yang linknya juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja gitu ya lu punya cerita-cerita menarik yang bisa lu share ke gue yang nanti bakal gue masukin ke segmen cerita wibu. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan tanda dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang asasin yang dikepung sama para mafia dalam suatu gedung atas perintah seseorang. Tapi bukannya si asasin yang dipanggil dengan nama White yang dibantai, malah White yang ngebantai para mafia yang ngepung dia. Dan White itu menikmati pembantaian yang dia lakukan. Cuma sayangnya bukan hanya para mafia yang disiapkan buat ngebunuh White, melainkan juga ada bom yang terpasang di gedung tempat mereka lagi gelut, yang akhirnya ya bom itu meledak dan mengakibatkan semua orang yang ada di dalam gedung itu mati. Nah setelah itu White yang mati bukannya dikirim ke akhirat gitu ya, bukannya dikirim ke surga, ke neraka, dia malah dikirim ke isekai dan terlahir kembali dengan nama Jin Pendragon dan menjadi salah satu dari pangeran kerajaan. Bapaknya adalah Arthur Pendragon, raja dari kerajaan Pendragon, dan ibunya adalah Layla Pendragon, ratu dari kerajaan Pendragon. Jin juga memiliki 3 saudara. Pertama, kakak laki-lakinya Ferdi Pendragon, terus kakak perempuannya Mira Pendragon, dan terakhir adalah adik perempuannya Sarah Pendragon. Dan ya mereka emang keluarga kerajaan gitu, tapi mereka nggak kayak keluarga kerajaan pada umumnya. Karena di antara mereka nggak ada gitu yang saling memperebutkan tahta buat menggantikan posisi bapak mereka yang menjadi raja dari kerajaan Pendragon. Karena ya mereka semua itu punya pemikiran yang sama, yaitu jadi raja pasti repot. Makanya ya mereka itu nggak mau buat jadi raja, yang akhirnya ya Ferdi itu selaku anak pertama yang ditunjuk sama bapak mereka buat jadi raja di masa depan. Walaupun ya sebenarnya Ferdi itu nggak mau gitu buat jadi raja. Dan Jin bersama dengan 2 saudara perempuannya bilang ke Ferdi kalau mereka pasti bakal membantu Ferdi ketika Ferdi naik tahta. Dan ya sama seperti bangsawan pada umumnya lah, Jin sejak kecil udah dikasih banyak pelatihan dan pembelajaran. Tapi karena pengalaman hidupnya gitu ya yang di masa lalu udah jadi seorang assassin, dia jadi memasteri semua pelatihan dan pembelajaran yang dikasih keluarganya dengan sangat cepat. Kecuali satu hal, yaitu sihir. Karena ya Jin itu sama sekali nggak punya pengalaman tentang sihir. Tapi setelah 3 tahun Jin belajar tentang sihir, dia udah memasteri berbagai jenis sihir. Hal itu bisa terjadi karena ya Jin itu suka belajar, dan ya dia ketika menemukan sesuatu hal yang belum pernah dia pelajari ya dia jadi semangat banget gitu, karena ya ini suatu hal yang baru buat dia. Dan dalam kurun waktu 3 tahun Jin udah memasteri berbagai sihir, terutama sihir yang ngedukung dia dalam pertarungan jarak dekat. Sampai-sampai ya Jin itu dapat julukan Master Magic Swordsman termuda karena saat itu usianya masih 12 tahun. Dan ya pertarungannya Jin itu identik dengan pertarungan jarak dekat sambil menggunakan sihir.
Dan sewaktu usia Jin 13 tahun, dia itu jadi target pembunuhan dari salah satu bangsawan yang merasa kalau Jin itu cukup berbahaya gitu jika dibiarkan hidup. Tapi ya sayangnya assassin yang disuruh buat ngebunuh Jin malah ketangkap sama Jin. Ya gimana nggak ketangkap gitu ya, Jin aja kan mantan pembunuh dan udah sering gitu jadi target pembunuhan juga. Jadi ya baginya hal kayak gitu mah easy banget gitu, apalagi cuma nangkep seorang assassin. Dan ya Jin juga cukup kaget gitu pas tahu kalau assassin yang menargetkan dia ternyata adalah seorang cewek yang diperkirakan berusia 15-17 tahun. Dan yang bikin Jin kaget itu ya bukan gendernya yang seorang cewek, tapi umurnya, karena ya masih sangat-sangat muda tapi udah cukup berbakat buat jadi seorang assassin. Dan karena hal itu Jin ngebuat penawaran ke assassin itu yang bernama Jenny buat jadi bawahannya. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya Jin dan Jenny mencapai kesepakatan mereka yang dimana Jenny dan panti asuhan yang membesarkan Jenny bakal dapat tunjangan hidup secara penuh dari Jin. Sedangkan Jenny harus jadi bawahannya Jin, atau ya lebih tepatnya tuh jadi pengawalnya Jin dalam bayangan, dan ya maulah kalau disuruh sama Jin buat menargetkan seseorang. Dan setelah kejadian itu Jin memutuskan buat mendirikan organisasi dunia bawah yang dia beri nama White Cross. Anggota White Cross selain Jin dan Jenny sebagian besar adalah orang biasa dan gelandangan yang dipungut sama Jin dari berbagai tempat. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berasal dari kerajaan tetangga yang dipungut sama Jin sewaktu Jin lagi menemani Ferdi dan Mira dinas keluar kerajaan. Dan anggota White Cross juga dikasih doktrin sama Jin biar setia gitu sama Jin. Dan ya sebagai orang yang di kehidupan sebelumnya sering ngedoktrin orang gitu ya, bukan hal yang susah bagi Jin buat ngelakuin hal yang sama. Selain itu mereka juga dilatih teknik-teknik membunuh dan beberapa sihir sama Jin. Dan tujuan Jin mendirikan White Cross untuk membunuh para bangsawan yang terbukti korupsi tapi nggak bisa ditangkap sama bapaknya, karena ya mereka itu punya pengaruh yang cukup besar di kerajaan, atau ya menggagalkan beberapa transaksi ilegal dan obat-obatan terlarang yang bisa mengancam atau ya merusak kerajaannya. Dan Jin itu sebenarnya pengen meringankan beban keluarganya yang sangat-sangat dia sayangi. Dan karena dia itu nggak bisa bergerak di depan publik kayak Ferdi yang calon raja di masa depan, atau kayak Mira yang sekarang itu udah jadi pemimpin intelijen kerajaan, Jin memilih buat bergerak dari balik bayangan dan membunuh mereka yang berpotensi bisa merusak kerajaan. Dan setelah Jin menginjak usia 15 tahun, atau lebih tepatnya ya Jin itu memasuki usia remaja, dia memasuki salah satu akademi yang ada di ibu kota kerajaan. Hubungan Jin dan Jenny juga ada kemajuan, terutama waktu di malam hari gitu ya, karena ya diem-diem Jenny itu selalu menyelinap ke kamarnya Jin. Jin sendiri ya dia itu kelihatannya kayak nggak peduli gitu sama hal-hal percintaan, tapi ya sebenarnya dia itu suka ngegodain Jenny ala-ala fuckboy gitu lah. Ya pengalamannya sebagai seorang assassin ngebuat dia punya pengalaman gitu buat ngegombalin para ciwi-ciwi sampai bikin baper. Jadi ya Jin itu adalah tipe cowok yang sebenarnya adalah cowok yang bisa bersosialisasi dengan siapa aja. Dan Jenny dia itu mulai menyukai Jin bukan cuma karena sering digombalin sama Jin ya, tapi juga karena Jin itu baik, bahkan sangat peduli gitu sama anak-anak di panti asuhan tempat Jenny dibesarkan. Walaupun ya terkadang Jenny itu takut sama Jin kalau Jin udah ngeluarin sisi sadisnya pas menargetkan seseorang yang pengen dia bunuh. Sedangkan buat pekerjaan Jin sebagai pemimpin White Cross, Jin telah membunuh banyak banget orang, mau itu bangsawan atau bukan. Selama tindakan mereka itu bisa mengacaukan kerajaan, entah sekarang atau di masa depan, pasti bakal Jin bunuh. Ya walaupun sebenarnya bukan Jin yang turun tangan secara langsung, melainkan anak buahnya Jin yang disuruh sama Jin buat membunuh mereka. Dan buat akademi tempat Jin sekarang bersekolah, menurut Jin akademi itu kacau banget. Dan kasus terparah yang dilihat sama Jin adalah pembulian yang dilakukan anak bangsawan ke anak dari rakyat biasa. Dan hal itu diperparah sama akademi yang gak berani ngambil tindakan sama sekali, karena yang mereka lawan adalah bangsawan yang cukup berpengaruh. Tapi ya Jin juga gak bisa berbuat banyak gitu, karena mayoritas murid akademi adalah para anak bangsawan yang cukup berpengaruh. Ya walaupun Jin itu seorang pangeran, tetap dia nggak bisa seenak jidatnya aja gitu buat mengurus masalah kayak gitu, karena ya bisa berdampak ke banyak hal. Dan makanya buat menangani masalah kayak gitu, yang Jin lakuin itu bertahap, nggak langsung ngelabrak mereka aja. Awal-awalnya Jin naikin tingkat popularitasnya dulu sampai dia itu dikenal seantero akademi sebagai murid terpintar dan terkuat.
Dia juga mengambil inisiatif buat bersosialisasi dengan para anak bangsawan dan anak dari rakyat biasa, yang secara perlahan Jin mulai mendekatkan mereka dan menghancurkan ego para bangsawan biar mereka mau bersosialisasi dengan rakyat biasa. Ya walaupun itu butuh perjuangan ekstra yang cukup lama juga. Dan alasan Jin ngelakuin kayak gitu ya cukup simpel sebenarnya. Dia nggak mau setelah mereka lulus mereka malah jadi beban kerajaan yang nanti nyusahin keluarganya di masa depan. Makanya ya dia mengambil tindakan itu sekarang biar di masa depan mereka itu nggak nyusahin keluarganya. Di lain sisi Jin juga menyuruh Jenny buat ngebongkar kebusukan dari keluarga bangsawan yang menyekolahkan anak mereka di akademi. Terutama yang ya keluarga bangsawan itu sejak awal udah rusak gitu. Jin gak peduli lagi, jadi ya sekalian aja lah, hancurin aja lah keluarganya sampai ke akar-akarnya. Ya daripada mereka malah jadi sampah doang gitu ya. Ya makanya ya Jin ngebongkar semua kebusukan mereka di depan publik. Yang mana ya beberapa dari keluarga bangsawan itu ada yang dipenjara, ada yang diusir dari kerajaan, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena kena mental breakdance. Dan ya setelah 1 tahun di akademi, Jin jadi sangat-sangat terkenal di akademi, yang akhirnya dia mencalonkan diri jadi ketua OSIS di akademi. Setelah Jin ngambil kursi ketua OSIS, dia punya banyak banget fans. Jin juga mulai ngambil tindakan dari kasus pembulian dan ngasih peringatan keras ke mereka yang masih suka membuli. Dan alasan Jin ngambil kursi ketua OSIS karena ya setelah lulus dari akademi, Jin itu pengen ngebuat suatu bisnis yang nantinya bisnis itu bakal dikelola sama orang-orang yang direkrut sama Jin dari akademi. Dan Jin ya bisa hidup santai dengan visi misi foya-foya sambil ngebantu keluarganya dari balik bayangan. Tapi sayangnya itu semua nggak terwujud karena ya setelah Jin lulus, Jin emang gitu ngebuat suatu bisnis dan ya itu sukses. Hidupnya udah foya-foya aja gitu sambil terus menjalankan tugasnya dari balik bayangan. Tapi setelah Rocky, tangan kanan Arthur atau tangan kanan bapaknya mati secara misterius, secara sepihak bapaknya Jin atau si Arthur itu menunjuk Jin buat jadi tangan kanan raja atau jadi ajudan dari bapaknya, yang berarti Jin harus mengurus segala hubungan diplomatiknya sang raja, yang bikin Jin kesel banget gitu sama bapaknya karena mengacaukan impiannya buat hidup visi misi foya-foya. Tapi ya Jin tetap ngelakuin tugasnya gitu sebagai ajudan sang raja. Dan awal mulanya dia melakukan investigasi secara rahasia tentang kematiannya Rocky. Setelah Jin menerima laporan dari Jenny dan beberapa bawahannya, dia menemukan fakta kalau yang membunuh Rocky adalah salah satu bangsawan yang jadi bawahan bapaknya yang bernama Bernino. Dan alasan Bernino ngebunuh Rocky karena Rocky itu mengetahui fakta korupsi yang dilakukan Bernino. Bahkan Rocky juga memegang bukti kalau Bernino itu melakukan korupsi. Setelah mengetahui fakta itu, nggak sampai seminggu keluarga Bernino langsung jatuh dan Bernino dimasukin ke penjara sama Arthur. Dan setelah kejadian itu, Jin langsung merombak ADART kerajaan dan merombak sistem kerajaan. Salah satu yang dirombak sama Jin adalah anggaran kerajaan dan pemotongan dana untuk para bangsawan. Yang mana ya akibat dari tindakannya Jin, banyak bangsawan yang pada protes dan minta Jin diturunin dari jabatannya. Karena ya menurut mereka Jin itu semena-mena gitu semenjak jadi ajudannya Arthur. Tapi ya sebenarnya itu karena ya mereka jadi nggak bisa korupsi gitu semenjak dananya dipotong sama Jin. Dan sebenarnya ada juga gitu beberapa bangsawan yang setuju sama tindakannya Jin, terutama bangsawan yang bersih dan ya mereka itu terbukti tidak melakukan korupsi dan ya mereka tidak pernah melakukan transaksi ilegal. Dan ya rakyat-rakyat biasa juga pada setuju sama tindakannya Jin, terutama mereka yang mengenal Jin sewaktu di akademi, yang ya mereka setuju banget lah sama tindakannya Jin karena ya mereka tahu kalau Jin udah motong dana berarti ada hal yang gak beres gitu sama arus dana yang terpakai. Dan karena hal itu terpecahlah kerajaan jadi dua kubu dan menciptakan suatu perang saudara antara pasukan kerajaan dan pasukan bangsawan. Selama perang saudara, Ferdi dan Mira ditunjuk buat jadi pemimpin para kesatria. Sedangkan Jin selain jadi ajudan bapaknya, dia juga merangkap jadi ahli strategi selama perang. Ya walaupun sebenarnya Jin pengen banget gitu ya turun tangan secara langsung karena ya tangannya udah gatel banget gitu pengen ngemutilasi para bangsawan busuk yang udah dari dulu dia pengen ngemutilasi gitu, apalagi depan publik seneng banget dia. Sedangkan White Cross ya Jin menyuruh mereka buat menyusup ke pasukan bangsawan dan menyabotase informasi mereka.
Selain itu, Jin juga menyuruh White Cross buat ngebegal orang yang membawa pasokan makanan buat pasukan bangsawan dan menghancurkan gedung yang jadi tempat penyimpanan senjata mereka. Ya, karena White Cross sekarang udah jadi salah satu organisasi dunia bawah yang cukup gede gitu ya, ngelakuin hal kayak gitu bukan suatu hal yang susah lah. Sedangkan Jenny, dia disuruh sama Jin buat diem aja gitu di istana kerajaan karena sewaktu perang terjadi, Jenny sedang mengandung anaknya Jin. Walaupun ya keluarganya Jin belum ada yang tahu nih kalau Jin itu udah ngehamilin anak orang. Dan ya perang saudara itu terjadi selama 1 tahun lamanya yang akhirnya dimenangkan sama pasukan kerajaan dengan Jin yang tiba-tiba aja gitu pas pagi-pagi ngebawa kepala pemimpin pasukan bangsawan ke medan perang. Yang ya bikin para pasukan bangsawan langsung pada jatuh lemes ngeliat kepala pemimpin mereka ditenteng dengan santai sama Jin. Sedangkan pasukan kerajaan, mereka nggak nyangka gitu kalau diem-diem Jin itu bergerak dan memenggal kepala pemimpin musuh. Padahal yang mereka tahu Jin adalah orang yang kalem yang rasanya nggak mungkin gitu buat ngegorok kepala orang. Bahkan Ferdi, Mira, dan Arthur itu nggak percaya gitu Jin bisa nenteng kepala orang dengan santai ke medan perang. Dan setelah perang selesai, Jin bersama dengan Ferdi, Mira, dan Arthur pulang ke istana kerajaan dan mereka dapat suatu hadiah kalau Jenny udah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan keluarganya Jin yang sama sekali nggak tahu nih ya kalau Jin itu udah ngehamilin anak orang, langsung pada minta penjelasan ke Jin, kok bisa lu ngehamilin anak orang? Kecuali ya si Layla sama Sarah yang ya mereka itu udah tahu gitu. Karena ya diceritain sama Jin soal perihal hubungannya Jin sama Jenny yang udah terjadi cukup lama. Jadi ya mereka nggak penasaran sama sekali soal hubungannya Jin dan Jenny. Yang akhirnya ya cerita ditutup dengan Jin yang nggak peduli sama keluarganya gitu ya, yang pada minta penjelasan dan langsung narik Jenny yang lagi gendong anaknya buat kabur dari jendela sambil bilang, kapan-kapan bakal aku ceritain. Dan Jin langsung kabur lompat dari jendela sambil ngegendong Jenny dan anaknya, sedangkan keluarganya di belakang pada teriak-teriak minta penjelasan ke Jin. Oke lah, itu aja ya untuk cerita Wibu kali ini. Karena ya jujur aja cuma itu doang gitu yang terbesit di kepala gue untuk ide cerita kali ini. Ya sebenarnya sih masih bisa dilanjut lagi, cuma ya gue bingung gitu mau dilanjut kemana. Jadi ya cukup sampai di sini aja buat cerita Wibu kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan buat bacain orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam itu bakal ada di next video. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.